Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza. Saya dari Prodi Pendidikan Anak Usia Dini, semester 5, STAIM Lawak Kertosono. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Pengertian manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Manajemen dalam bahasa Indonesia berarti pengelolaan. Manajemen adalah upaya melakukan pengelolaan seluruh aspek pendidikan untuk mencapai keberhasilan sebuah proses pendidikan yang dijalankan. Sedangkan tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah, pengawas satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, pengelolaan kelompok belajar, dan tenaga kebersihan. Termasuk tenaga kependidikan ialah seluruh masyarakat yang turut andil dalam penyelenggaraan yang telah diangkat. Manajemen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan adalah sebuah aktivitas yang dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan yang masuk dalam proses perencanaan SDM, rekrutan seleksi, penempatan pemberian, pengarahan pendidik, dan latihan pengembangan dan pemberhentian. Tujuan manajemen PTKRA, manajemen tenaga kependidikan disebut juga manajemen personalia. Pendidikan bertujuan untuk mendayagunakan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal, namun tetap dalam kondisi yang menyenangkan. Sehubungan dengan itu, fungsi personalia yang harus dilaksanakan pimpinan adalah menarik, mengembangkan, mengkaji, dan memotivasi personil guna mencapai tujuan sistem, membantu anggota mencapai posisi dan standar perilaku, memaksimalkan perkembangan karir tenaga kependidikan, serta menyelaraskan tujuan individu dan organisasi. Dan proses manajemen yang dilaksanakan setidaknya harus dilakukan sedini mungkin, seperti awal dari perekrutan seorang pendidik. Memilih seorang pendidik untuk dipekerjakan di lembaga pendidikan harus sesuai kebutuhan dari lembaga tersebut. Mempersiapkan perangkat dalam melakukan perekrutan sehingga dalam proses pelaksanaannya memilih orang yang mampu dalam melaksanakan tanggung jawab yang diberikan. Pendidik yang telah direkrut harus dipekerjakan berdasarkan kemampuan dan kualifikasi yang dimiliki oleh pendidik sehingga pendidik berkompeten dalam melaksanakan tugas. Adanya evaluasi berupa penilaian kinerja juga harus dilakukan sehingga kualitas pendidik akan terjaga. Pemberian berupa penghargaan kepada pendidik yang berprestasi juga merupakan bagian dari manajemen pendidik. Kualifikasi akademik dan standar kompetensi PTKRA. Dalam kualifikasi akademik dan tenaga kependidikan PAUD, sebagaimana telah diketahui bahwasanya tenaga kependidikan mempunyai peran yang cukup penting dalam PAUD. Tenaga kependidikan ini bertanggung jawab dan bertugas merencanakan, melaksanakan, mengelola administrasi, serta mengawasi pelaksanaan program. Nah, syarat-syaratnya yaitu untuk pengawas atau pemilik PAUD. Yang pertama, memiliki ijazah S1 atau diploma 4 pendidikan yang relevan dengan sistem kependidikan anak usia dini dari perguruan tinggi penyelenggaraan program pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kedua, memiliki pengalaman minimum 3 tahun sebagai guru PAUD dan minimum 2 tahun sebagai kepala satuan PAUD bagi pengawas PAUD. Yang ketiga, memiliki pengalaman minimum 5 tahun sebagai pamong belajar atau guru PAUD dan kepala satuan bagi pemilik PAUD. Memiliki pangkat minimum penata golongan ruang 3C dan berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Memiliki usia maksimal 50 tahun pada saat diangkat menjadi pengawas atau pemilik PAUD. Memiliki sertifikat lulus seleksi calon pengawas atau pemilik PAUD dari lembaga yang diakui pemerintah. Kemudian bagi kepala PAUD, syaratnya memiliki kualifikasi akademik sebagaimana yang dipersyaratkan pada kualifikasi guru. Memiliki usia maksimal 55 tahun pada saat diangkat menjadi kepala PAUD. Memiliki pengalaman minimum 3 tahun sebagai guru PAUD. Memiliki pangkat atau golongan minimum penata muda tingkat 1 atau 3B bagi pegawai negeri sipil
pada satuan program PAUD dan bagi non-PNS disertakan dengan golongan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga berwenang. Memiliki sertifikat lulus seleksi calon kepala PAUD dari lembaga yang diakui pemerintah. Kemudian bagi pendidik PAUD memiliki ijazah diploma D4 atau sarjana 1 dalam bidang pendidikan anak usia dini yang diperoleh dari program studi terakreditasi. Yang kedua, memiliki ijazah diploma D4 atau S1 kependidikan lain yang relevan atau psikologi yang diperoleh dari program studi terakreditasi dan memiliki sertifikat pendidikan profesi guru atau PPG PAUD dari perguruan tinggi yang terakreditasi. Kemudian bagi tenaga kependidikan, memiliki kualifikasi akademik tenaga administrasi PAUD memiliki ijazah minimum sekolah menengah atas atau SMA. Berkompetensi tenaga administrasi satuan atau program PAUD memenuhi kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi manajerial. Kemudian bagi guru pendamping PAUD memiliki ijazah D2 PGTK dari program studi terakreditasi, memiliki ijazah minimal sekolah menengah atas atau sederajat dan memiliki sertifikat pelatihan pendidikan atau kursus PAUD jenjang guru pendamping dari lembaga yang kompeten dan diakui pemerintah. Kompetensi guru pendamping mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.